Halo Mama, halo Papa. Ketemu lagi kita di Cerita Ya, cerita ayah dan seputar spektrum autismenya. Kali ini ditemenin adik Nuna. Welcome to our channel. Jangan lupa subscribe karena kita muncul lagi nih setelah sekian lama. Kita ketemu lagi di vlog ke-55 yang kami beri judul Bangga Memiliki Anak Autistik. Yuk kita lawan stigma bersama. Nah, lokasi kita sekarang ini ada di Hotel Ciputra, Jakarta Barat. Ini deket banget sama tujuan kita, yaitu Jakarta Aquarium. Itu kenapa kita pilih staycation di sini. Nah, di vlog kali ini kita akan bahas topik yang cukup berat sebenarnya ya, tentang stigma. Tapi nggak apa-apa, kita akan bahas sambil ngeliatin gimana sih ayah dan adiknya jalan-jalan saat pandemik di tempat wisata. So, untuk mama papa tetap stay tune ya. Jangan lupa tonton sampai habis dan subscribe-nya. Kuy! Nah, mama dan papa pernah gak sih merasakan seperti ini? Yang kalau punya anak autistik ya, merasa ragu ketika membawa anaknya ke area publik. Contohnya staycation di hotel. Ya walaupun kita cuma di kamar doang, tapi kan perjalanan dari parkiran ke kamar itu cukup effort ya kalau yang punya anak autistik. Gimana menjaga dia di lift, lalu menjaga dia juga tidak lari ke sana kemari gitu ya. Jujur, ayah di usia 9 tahun itu masih kita pegangin ya, apalagi kalau berhadapan dengan orang banyak gitu ya. Takutnya nanti kesana dan kemari mengganggu orang lain gitu ya. Kenapa sih harus kayak gitu? Karena memang masyarakat Indonesia belum terlalu aware dengan ini anak autistik ya, saya harus seperti apa ya gitu ya. Jadi memang mostly harus orang tuanya yang mengendalikan ya, kayak keluar lift ini gitu. Terus nih kalau yang di sini nih ayah itu pengen tetap di Ciputra ya, nggak mau pergi, jadi dia kayak mau naik lagi lewat tangga gitu. Nah, hal-hal seperti ini sih yang harus kita waspada dan memahami sebenarnya anak autistik kita tuh mau apa gitu ya. Nah, beda nih sama adiknya ayah yang mungkin usianya 3 tahun tapi perkembangan sosialnya lebih baik dari ayah gitu ya. Perbedaan langsung antara individu neurotipikal dan autistik. Mau apa? Tapi kan kita mau pulang, dadah dulu. Dadah. Oke, mungkin mama papa pernah dengar gini, anak autistik itu paling susah beradaptasi ketika pergi ke satu tempat. Nah, kalau ayah kayaknya kebalikannya. Dia gampang beradaptasi ke satu tempat tapi gagal move on. Nah, seperti ini nih, kita udah keluar dari hotel, terus dia merengek-rengek. Udah selesai. 1 hari aja, oke? Nah, sekarang kita sudah sampai di Mall Neo Soho, lokasinya Jakarta Aquarium ada di sini. Tadi udah lihat kan gimana ayah cranky di mobil, nangis karena nggak rela kalau dia sudah selesai di Ciputra. Nah, ini kita parkirnya di basement, jadi pas parkir langsung masuk ke area yang ada Jakarta Aquariumnya. Dan jangan lupa tetap pakai protokol kesehatan dan scan di Peduli Lindungi ya, untuk ayah dan bundanya. Nah, di Jakarta Aquarium ini kita kebetulan datang paling pagi ya, jam 10 pagi, jadi masih sepi banget. Dan kita beli tiketnya itu online biar dapat promo. Nah, di sini nih Mams, kalau kita datang ke tempat-tempat seperti ini, kita harus kasih tahu di admissionnya kalau kita membawa anak dengan berkebutuhan khusus. Nah, biasanya biar lebih mereka tahu nih, lebih aware seperti itu. Nah, ini kita udah, ini saya sih pas ngelepas ayah sendiri tuh kayak yang masih ayah tunggu gitu ya. Padahal sebenarnya saya harus belajar lebih
percaya sama ayah ya, bahwa ya dia nggak akan tiba-tiba menghilang gitu ya, dia akan bisa mengontrol jalannya dan lain-lain gitu ya. Jadi ya itu penting sekali untuk kita memberikan kepercayaan kepada anak autistik kita supaya mereka bisa lebih bangga menjadi dirinya sendiri. Oke, nah ini adalah suasana awal dari Jakarta Aquarium itu. Nah, kalau adiknya Ayah sih tertarik ya per akuarium gitu, dia nanya gitu ya. Beda sama Ayah yang cenderung pengen cepet selesai karena memang nggak tahu ya apakah ini kurang nyaman untuk dia atau seperti apa. Tapi kalau disuruh kayak pegang ularnya Ayah gitu, dia masih mau gitu ya. Karena memang anak autistik tuh cenderung tidak memiliki rasa takut ya, tapi pengen mencoba gitu. Beda ketika sama adiknya yang benar-benar ada boundariesnya, aku takut gitu ya. Nah, sebenarnya saya berharap Ayah senang banget di sini memperhatikan setiap ikan-ikan gitu ya, karena ada tuh film tentang anak autistik yang dia itu terobsesi banget sama akuarium gitu. Tapi sekali lagi ternyata setiap anak autistik itu berbeda ya. Jadi bisa jadi ada yang suka dengan akuarium, ada juga yang biasa aja. Nah, kalau saya perhatikan Ayah termasuk yang B aja. Karena dia merasa mungkin lingkungannya terlalu beragam ya. Jadi dia terlalu wow seperti itu. Jadi dia bingung untuk memfokuskan dirinya kemana gitu ya. Oke, kita akan masuk ke tema utama kita tentang bagaimana sih caranya membuat diri kita bangga memiliki anak autistik. Oke, nah kali ini kita akan langsung bahas ke topik tadi ya. Ini kita masih di awal-awal masuk nih, masih panjang banget ke belakang ya. Nah, kali ini saya pengen ngobrolin tentang gimana sih sebenarnya bahaya stigma masyarakat terhadap kita nih, keluarga-keluarga yang memiliki anak dengan kondisi autistik. Pertama, stigma ini bisa menekan kita untuk berpikir kurang rasional ya. Itu pengalaman saya sendiri ya. Di awal-awal Ayah terdiagnosis autistik, saya itu sangat amat denial, menolak dan termakan oleh kata-kata bahwa ntar dia bisa sendiri juga kok. Nanti anaknya si itu bisa kok, anaknya si ini bisa kok gitu. Sehingga saya mengingkari diagnosis yang sudah dokter berikan. Sampai pada akhirnya satu titik saya tersadar, dan di situ saya merasa bahwa ya kita harus menghadapi apa yang harus kita hadapi. Nah, stigma-stigma masyarakat terhadap autistik itu seperti apa sih ya? Kenapa sampai saya setakut itu dan semengingkari itu? Pertama, biasanya autistik itu dikaitkan dengan ketidakmampuan untuk berpikir, ketidakmampuan untuk sosial, yang mana anaknya suka main sendiri, sibuk sendiri, nggak peduli sama orang lain. Terus emang nanti anak autistik bisa sekolah, terus sekolahnya di mana? Nanti dia main sama teman-temannya kayak apa? Terus dan lain-lainnya gitu ya. Jadi orang-orang itu sangat takut sekali kalau anaknya autistik. Dan menurut saya itu adalah hal yang sangat wajar, karena memang ilmu pengetahuan terus berkembang. Terus masyarakat juga pasti ini ya, move on ya dari satu generasi ke generasi. Maka itu yuk, di sini saya mengajak mama papa yang mungkin satu generasi dengan saya, kita lawan stigma bersama. Gak bisa cuman ngandelin satu orang untuk berani memberitahu dunia kalau saya bangga loh anak saya autistik, tapi butuh banyak orang tua untuk melakukan hal yang sama, sehingga masyarakatlah yang mengubah stigmanya kepada kita. Jangan sampai kita mengalah ya. Jadi misalnya kita kayak udahlah saya nggak usah bawa ke area publik lah, udahlah anak saya nggak usah pergi wisata, atau saya nggak usah kasih tahu orang lain gitu. Jadi ketika anak kita di titik bikin trouble nih, kita pasti ada perasaan lebih takut ya untuk menjelaskan bahwa oh anak saya autistik gitu, karena takutnya di stigma tadi. Nah, itu pentingnya untuk kita sama-sama mengupgrade ya ilmu seputar autisme, sehingga membuat kita lebih banyak tahu tentang anak kita dan akhirnya muncul rasa bangga. Jadi tips pertama sebenarnya adalah improve pengetahuan kita tentang autistik itu sendiri ya. Jadi kalau orang bilang kan tak kenal maka tak zeyeng. Jadi
kunci utama pertama kali adalah kita harus mengenal kondisi autistik anak kita. Karena apa? Karena setiap individu autistik itu berbeda. Ya, jadi nggak bisa nih ngelihat kondisi ayah terus disamain dengan anaknya, karena setiap anak autistik itu juga punya keistimewaan, keunikannya masing-masing. Mungkin ada yang ngomong kayak gini, oh iyalah ayah dilihat di vlog ini kan kayaknya tenang, nggak gerasa gerusu gitu ya, terus nggak hiperaktif, anaknya bisa kalau yang ngikutin Instagram kita di @istianindia itu juga pasti tahu, oh ayah bisa sekolah dan lain-lain. Ya pantas lah orang tuanya di titik ini bisa bangga. Nah balik lagi ke gimana perjalanan dari usia 2 tahun sampai 9 tahun, yaitu mostly 7 tahun yang juga nggak gampang. Nah saya yakin semua orang tua akan bisa melalui prosesnya masing-masing. Tinggal gimana nih kita mau membuat proses kita, apakah pengen proses yang akselerasi atau ya proses yang santai, itu pilihan ada di kita. Intinya setiap apa yang kita lakukan, setiap apa yang kita tanam, suatu saat kita akan memetik buah yang sama dengan biji yang kita tanam ya. Nggak mungkin kita tanam cabai terus kita ngarepinnya stroberi. Nah yang kedua tipsnya adalah kita harus bisa menerima dulu diri kita. Jadi yang pertama tadi kita kenal anak kita dulu, lalu yang kedua kita mengenal diri kita ya, atau bapak dan ibunya nih berdiskusi tentang apa sih tujuan hidup. Ya berat nih ya, tujuan hidup, tujuan keluarganya, goals yang akan kita pilih, terus prioritas itu harus duduk dulu perkaranya. Jadi kalau bisa diskusi sambil ditulis. Jadi apa sih prioritas keluarga ini? Kesehatankah, pendidikankah, atau properti, atau yang lainnya? Nah itu harus jelas. Lalu yang kedua juga harus jelas tentang apa tujuannya, pengen apa. Terus dengan kondisi anak autistik ini yang diharapkan apa? Nggak apa-apa ditulis aja dulu. Kalau saya sih dulu harapannya anak saya pengen sekolah, kalau bisa sekolah sampai perguruan tinggi gitu ya. Dulu egonya, ambisinya tuh pengen menunjukkan ke orang-orang di luar sana bahwa anak autistik itu juga berhak mendapatkan pendidikan, juga berhak berdaya di masyarakat, juga bisa bermanfaat untuk masyarakat. Dulu sih itu ya. Tapi berjalan dengan waktu saya belajar bahwa yang utamanya bukan itu, tapi yang utamanya adalah ayahnya, anaknya. Apakah dia mau? Apakah dia setuju? Apakah dia memang menginginkan goals yang sama? Nah, sambil berjalan waktu, kita sambil doktrin, juga sambil melihat sebenarnya yang ayah mau itu apa. Oke, agak menyela sedikit. Ini adalah situasi ketika ayah berani megang bintang laut karena dia penasaran banget dan boleh ya. Jadi kita cuci tangan dulu biar kita tidak menginfeksi si bintang lautnya. Ternyata bintang laut itu keras ya. Saya pikir tuh kayak jelly-jelly gitu, tapi ternyata bintang laut itu keras. Jadi ini ayah memberanikan diri untuk megang. Nah walaupun pertama dia cuma pegang-pegang doang, tapi lama-lama dia kayak pengen meremas gitu. Kasihan kan hewannya ya. Jadi kita cukupkan. Nah ini adeknya diminta, dia takut dong. Sekali lagi ya, saya merasa satu hal yang cukup menarik dari ayah adalah dia berani untuk mencoba banyak hal. Sedangkan adeknya karena dia neurotipikal jadi masih ada rasa takut dan waspada. Oke, kita lanjut. Tips ketiga tadi setelah kita mengenal kondisi anak autistik kita mengenal diri kita, tujuan keluarga kita. Yang ketiga adalah kita melakukan intervensi yang tepat. Nah, yang tepat ini tuh nggak ada standarnya karena setiap orang tua punya preferensinya masing-masing. Kalau saya di sini dari 2 sampai 7 tahun 9 tahun selama 7 tahun melakukan terapi medis di rumah sakit ataupun klinik-klinik yang berasosiasi dengan profesional dokter tumbuh kembang yang juga bekerja di rumah sakit.
Nah, jadi saya fokus tuh melakukan jenis terapi yang sama, yaitu terapi okupasi yang di dalamnya ada sensori integrasi dan terapi wicara. Nah, selain itu juga pernah terapi snoezelen, pernah ada juga di YouTube kita bahas, dan juga terakhir ada terapi pedagog, ya cuman bentar doang, itu kayak terapi belajar. Dan alhamdulillah sekarang sudah lulus. Nah, sehingga saya merasa cukup puas ya dengan intervensi yang satu arah ini. Oke, udah ada 3 tips ya. Nah, sekarang kita pengen lihat dulu nih. Nah, ini adalah animal show dari Jakarta Aquarium. Kita ketemu sama binturong. Terus nanti juga ada, kalau nggak salah tuh, berang-berang gitu ya. Kalau orang Minang bilangnya berang-berang. Dan kalau nggak salah ada penguin juga. Nah, jadi di Jakarta Aquarium itu ada sesi-sesi animal show-nya. Kalau nggak salah dari jam 11-an gitu. Nah, ini kita ngelihat berang-berang beraksi ya, dia diberi makan. Dan yang paling unik di sini ya adalah ada nanti tuh atraksi mereka dikasih botol plastik, terus botol plastiknya dibuang ke air, terus si berang-berangnya itu dengan sigapnya menangkap si botol plastik, terus menaruh si botol plastik itu ke dalam tong sampah. Hewan aja buang sampah pada tempatnya, masa kita enggak gitu ya, kata si pemandunya. Wow, cukup luar biasa, memberikan tamparan cukup keras ya, sehingga saya berpesan juga di sini untuk kita juga selayaknya dapat membuang sampah pada tempatnya. Dan yang paling penting, kalau bisa kita mengurangi pemakaian botol plastik. Nah, terus ini ada penguin. Kita juga lihat penguin, lucu-lucu banget. Pokoknya semuanya di Jakarta Aquarium itu menarik. Tapi ya sayang sekali ya, karena terlalu banyak. Jadi Ayah juga kayak bingung gitu dan pengen cepat berakhir karena dia juga anaknya mageran. Wah, kita udah selesai aja ternyata nih. Udah sampai keluar Jakarta Aquarium. Terus di situ ada kayak tempat-tempat souvenir gitu, nanti bisa belanja di situ. Tapi saya milih enggak sih karena lumayan bun ya, tapi kalau ada yang dananya berlebih boleh dialokasikan ke sana. Oke mama, oke papa, kayaknya kita sampai di sini doang. Tadi cuman bisa sampaikan 3 tips, tapi tenang, di lain kesempatan kita akan ngobrol banyak hal lagi. So, jangan lupa tetap stay tune di Cerita Ya. Jangan lupa subscribe ya. Terima kasih. Ikan apa namanya itu?